Faqad zalama hadza, kamu sudah pernah menzalimi fulan, diambil kebaikannya, kasihkan sama orang yang dizalimi, kurang saldonya. Wa syatama hadza, dia kumpulkan sekian tahun selama semasa dia hidup, nggak ada semua, habis, hancur, nol, saldonya nol. Kalau kita main HP kadang kita salah pencet aplikasi, tiba-tiba kesedot pulsa kita, kesedot ATM kita tanpa kita sadari. Loh, saya punya saldo kok sudah nol ya? Tadi saldo ratusan juta. Anda salah pencet aplikasi apa sehingga ada orang-orang yang nakal, Anda masuk dalam jebakannya. Sehingga apa? Saldo ATM Anda terkuras habis 0%, 0 rupiah. Sama juga demikian, saldo pahala yang kita kumpulkan sekian tahun selama masa hidup kita, ternyata itu tadi, banyaknya tuntutan-tuntutan. Itulah hakikatnya orang yang bangkrut, tidak memiliki bekal ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis semua amal ibadahnya tidak berguna. Kalau sudah tidak punya amal kebaikan, kejelekannya orang-orang yang dicaci maki, yang dihina dan sebagainya tadi dikasihkan kepada si fulan tadi. Jadi pahala sudah nggak ada sama sekali, saldo sudah nol, masih dapat tanggungan lagi. Orang-orang yang hutang ingin dihutangin pada nagih semua. Ibaratkan orang yang bangkrut dalam perdagangan, dia ketika bangkrut pasar tersebut terbakar, otomatis uang barang-barang semua ikut terbakar juga. Belum lunas barang-barang, orang-orang yang dia hutangin pada nagih semua. Tak punya apa-apa. Membayar dengan apa dia? Tidak mampu, tidak bisa membayarnya. Rugi. Itulah kata Nabi SAW, hakikat orang yang merugi. Nah, perkumpulan semacam ini luar biasa. Bangun sebelum subuh, tahajud, berzikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk amal-amal yang luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Ini jarang orang-orang yang semacam ini. Ketika antum termasuk orang-orang yang luar biasa, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang pilihan. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kemuliaan semacam ini. Anda termasuk orang-orang beruntung. Mudah kita semua tergolong orang-orang yang demikian juga, sampai akhir hayat dalam keadaan demikian. Amin. Maka terlebih-lebih di waktu subuh. Kata Ibnu Haddad radhiyallahu anhu, dua waktu ini labudal insan an ya'murahuma, sepantasnya, selayaknya, seharusnya dua waktu ini harus kita sering memakmurkan dua waktu tersebut, yaitu ma baina sholatil asri ilal ghurub, setelah terbenamnya, dari setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Yang kedua, dari waktu sholat subuh sampai terbit matahari. Itu waktu-waktu yang mulia. Dan dua waktu ini juga termasuk diantara waktu-waktu yang mustajab, sa'atul ijabah, waktu yang mustajab, waktu yang ketika kita berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua waktu ini jangan yang kita lewatkan dengan berbagai macam aktivitas apa saja, yang berdoa, berzikir, bertafakur, bertasbih, bertahmid, tahlil, qiraatul Quran bersama dan sebagainya, atau baca maulid Nabi Muhammad SAW, atau ta'lim dan sebagainya. Apapun, kita hidupkan dua waktu tersebut dengan amal ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diriwayatkan dalam satu hadis,
Innal ladzi yaq'udu fi musallahu yadhkurullaha asra' fi tahsilir rizqi min alladzi yadribu fil afaq. Kata Nabi SAW, innal ladzi yaq'udu fi musallahu, sesungguhnya orang-orang yang duduk di musallanya, di tempat dia sholatnya, dari setelah mimba di subhi, mimba di sholat subhi, dari setelah sholat subuh, yazkurullah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang dimaksud dengan zikir tersebut adalah termasuk taklim. Taklim juga termasuk tidak kategori berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala dzikrullahi akbar. Maka itu kata Nabi SAW, asra fi tahsil rezeki, lebih cepat seseorang tersebut mendapatkan rezeki dibandingkan alladzi yadribu fil abang, daripada orang yang sibuk ngurusin duniawi, keliling kemana-mana demi urusan duniawi. Orang yang duduk di musholanya, di tempat sholatnya, di setelah sholat subuh sampai terbit matahari, itulah waktu-waktu yang luar biasa, lebih cepat mendapatkan rezeki. Nah, rezeki di sini bukan hanya uang saja, bukan sekedar materi, tapi apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah rezeki. Kita bisa bangun sholat subuh berjamaah, ini termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak semua orang bisa mendapatkan seperti ini. Kita bisa taklim, juga rezeki. Anda diberikan sehat wal afiat, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda diberikan anak-anak yang soleh solehah, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mendapatkan istri yang solehah, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu rezeki. Jadi rezeki tidak hanya sekedar terfokus pada uang saja, meliputi segala-galanya yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuknya. Allah berikan kepada kita iman, kuat iman, takwa, itu adalah juga termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ragamnya rezeki itu. Jadi tidak hanya terfokus pada harta saja, apapun bentuknya, itu adalah termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Haddad, menafsiri makna hadis tersebut, waktu yang terkuat untuk mendapatkan lijalbil arzak al-jasmaniyah al-imarah min ba'di al-imarah waktu subhi. Salah satu sebab untuk mendatangkan, sebab terkuat untuk mendapatkan rezeki yang jasmani, rezeki yang zahir, yaitu al-imarah, memakmurkan waktu-waktu setelah subuh dengan zikir, dengan apa dan sebagainya, itu mempermudah rezeki yang zahir. Wal imarah min ba'di salatil asri al-asbabul qawiyah fi tahsil al-arzak al-ma'nawiyah, dan memakmurkan waktu-waktu setelah asar itu mempermudah sebab terkuat untuk mendapatkan rezeki yang maknawi. Ya, ada rezeki yang zahir, ada rezeki yang enggak, ada rezeki yang batin. Rezeki yang zahir yaitu tadi uang, kita dapat makanan, dapat minuman, dapat harta, itu rezeki yang zahir, bisa kita lihat rezeki yang zahir. Ada rezeki yang batin yang nggak bisa kita lihat, seperti kuatnya iman, kuatnya takwa, ketenangan jiwa, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Andaikan seseorang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu harta yang melimpah, tapi jiwanya tidak tenang, berarti dia nggak dapat rezeki hakikatnya. Karena hakikatnya bukan uang, tapi ketenangan jiwa. Uangnya banyak, harta banyak, kaya, tapi jiwanya tidak tenang, juga itu berarti belum mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak tenang jiwanya, dia masih galau. Dia pengen apa saja bisa, pengen mobil bisa, pengen rumah bisa, pengen beli apa saja dia bisa, tapi hatinya masih belum tenang, galau terus, risau hatinya, tidak pernah tenang hidup di dunia. Itu dia sebabnya, karena tidak mendapatkan rezeki batin. Penting juga rezeki batin itu. Kita minta kepada Allah rezeki yang berkah, rezeki yang zahir, juga rezeki yang batin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hal-hal yang mempermudah datangnya rezeki itu sering membaca suratul Waqiah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suratul Waqiah untuk mempermudah rezeki. Bahkan dikatakan oleh ulama, suratul Waqiah itu suratul ghina. Surat untuk apa? Mempermudah rezeki. Surat-surat untuk menjadi orang kaya. Sering saya membaca surat Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah, itu mempermudah rezeki. Kemudian yang antum baca tadi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Dulu ada seorang sahabat mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mungkin sahabatnya saking tidak punyanya, saking fakirnya, sehingga dia membahasakan dirinya itu sampai dunia nggak mau sama anak, ya Rasulullah. Dunia kayaknya sudah bosan sama anak, menghindar dari anak. Kemudian kata Nabi SAW, aina anta min tasbihil malaikah? Kemana saja kamu selama ini tidak pernah membaca tasbihnya malaikat? Gerak, kata Nabi, bacalah. Kata Nabi, setiap habis sholat, setiap subuh, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah mi'ata marrah. Kamu baca zikir tersebut, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali setiap hari. Kemudian pergi sahabat tersebut. Setelah beberapa saat diamalkan, datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adbat ayat dunia. Dunia datang sama anak sampai anak bingung mau naruh di mana. Datang dari nikul fajin amik. Dunia datang sama anak di mana-mana. Mudah rezekinya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ijazah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istaftaha bihi babal jannah. Faedahnya untuk mengetuk pintu surga. Wastaftaha bihi babal ghina, mempermudah kekayaan. Hidupnya tenang. Wasta'anasa min wahsyatil gabar, dan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesepian, kesunyian di alam kubur. Kita di kuburan sendirian, tapi siapa yang lazim membaca itu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin setiap hari, waktu bebas kapan saja, maka di kuburan insyaallah kita ada yang menemani. Tidak sunyi kuburan kita, tidak gelap, ada yang menemani di alam kubur. Itu di antara amal-amal yang dianjurkan untuk mempermudah rezeki. Kemudian juga dianjurkan ketika kita masuk ke rumah membaca kulhu. Jadi sama juga ada sahabat lainnya juga mengadu kepada Nabi tentang rezekinya, seret rezekinya mampet. Ya Rasulullah,
rezeki saya mampet ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, idza dakhalta manzilak, kalau kamu masuk ke dalam rumah kamu, fihi ahad, salim in kana fihi ahad, aw lam yakun fihi ahad. Ketika kamu masuk ke rumah kamu, ucapkan salam. Kalau di rumah tersebut ada orangnya, ada istri, ada anak, ada murid, ada siapa saja yang ada di rumah, kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terkadang mungkin kita satu keluarga keluar rumah, atau ketika kita masuk nggak ada orang, mungkin istri lagi keluar ke kondangan atau kemana, nggak ada orang dan sebagainya, tetap kita ucapin salam. Cuma salamnya ketika kita masuk ke dalam rumah, ketika rumah tersebut kosong, tidak ada orangnya, kita ucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Karena setiap rumah pasti ada penghuninya. Selain penghuni-penghuni yang zahir, pasti juga ada penghuni-penghuni yang batin. Jin pasti di setiap rumah, di setiap pondok, di setiap tempat pasti ada, di kebun dan sebagainya. Di setiap mana tempat pun pasti ada penghuni-penghuni yang halus-halus. Dan mereka jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia, berlipat-lipat. Misal jumlah penduduk Tanjung Pinang ini yang pindah 7 juta, misal jumlah jin itu lebih, alhamdulillah, jumlah jin lebih banyak, berkali lipat. Nah, itu ketika kita masuk kamar mandi, hati-hati. Kita anjurkan ketika masuk kamar mandi pakai kopiah, pakai alas kaki. Sampai tidak pakai alas kaki ketika kamar mandi. Sampai buka kopiah, itu makruh. Itu diantaranya untuk menghindari hal-hal yang demikian. Dan jangan terlalu lama di kamar mandi. Ya, mereka banyak di kamar mandi biasanya. Makhluk-makhluk semacam ini banyak di kamar mandi. Kemudian sahabat tersebut, kata Nabi SAW, ucapin salam. Baik ada orang di rumah ataupun tidak ada orang di rumah, ucapin salam. Kalau ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada orang, kita ucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian fasallim alayya, setelah mengucapkan salam sama orang yang ada di dalam rumah. Kemudian yang kedua, kamu salam sama saya, Assalamualaikum ya Rasulullah, atau Assalamualaikum ya Rasulullah, boleh. Kemudian yang ketiga, membaca surat Qul Huwallahu Ahad. 3 perkara ini kata Nabi. Pertama, ucapin salam. Karena dengan ucapin salam tersebut, rumah kita mendapatkan kucuran-kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum, itu doa. Salam kepada penghuni rumah. Kemudian yang kedua, salam sama Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, membaca Qul Huwallahu Ahad. Kemudian bahkan kata Nabi SAW, afadhal dunia hatta ala jirani. Jadi orang baca Qul Huwallahu Ahad ketika masuk ke dalam rumah itu, yang dapat rezeki tidak hanya kita saja, bahkan meliputi tetangga-tetangga kita juga mendapat kena imbasnya juga. Rezeki tetangga kita dimudahkan, rezeki tetangga kita juga digampangkan oleh Allah Subhanahu. Selain rezeki kita sendiri, karena kita yang membaca, Anda yang membaca, tapi subhanallah tetangga-tetangga kena imbasnya juga, dapat efek daripada bacaan Qul Huwallahu yang kita baca. Yang tetangga-tetangga kita rezekinya biasa-biasa atau mampet, barokahnya antum membaca Qul Huwallahu setiap kali masuk rumah, tetangga-tetangga kita juga mendapat kena imbasnya, dapat rezeki juga, dibukakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalia daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga menunjukkan man qala la haula wala quwwata billah
Siapa orang baca la haula wala quwwata illa billah setiap hari, Allah mudahkan rezekinya. La haula wala quwwata 100 kali. Setiap hari membaca la haula wala quwwata illa billah 100 kali setiap hari. Rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kita baca dua-duanya. Baca surat Waqiah di waktu pagi, subuh juga habis asar. Baik berjamaah atau sendiri kita baca. Insyaallah rezekinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Digampangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan urusannya. Dibuka rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Rezeki kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang barokah. Rezeki yang membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'alaikum. Ada pertanyaan, Bib? Ya. Ada yang bertanya? Bib, silakan. Ada yang bertanya? Naik mulai. Bismillah. Bang Iqbal. Bismillah. Bertanya apa? Sudah tanya. Bib, ini Ya. Bib, mau nanya masalah sholat, Bib. Pernah kemarin kejadian waktu saya dari Palembang mau ke tempat istri, berangkatnya jam 11 siang. Terus sampai di tempat istri itu jam 2 subuh. Semua sholat zuhur, asar, sama maghrib tertinggal semua. Bib. Itu sholat di jamaah atau di apain tuh? Seharusnya di jamaah. Di jamaah. Seharusnya. Naik bis, Travel. seharusnya travel berhenti di tempat makan biasanya. Dan travel tuh berhenti makan langsung berangkat lagi. Bib. Nggak ada. Dikasih waktu kita. Sulit ya. Kalau kita ngomong sama tukang supirnya nggak bisa juga. Dan ngejar waktu masalahnya Ya, itu. kalau Hah? nggak sampai jam segitu kontainer pada keluar bakalan susah lagi. Ya sulit ya. Masalah. Ya di Bogor. Setelah kita sampai di Palembang, kita kodok selama sholat tersebut. Berapa waktu yang kita tinggalkan, kita kodok semua. Baik. Ada lagi? Bib? Kalau bis malam nggak ada. Bis malam nggak ada. Ini kalau bis malam ada tempat berhenti tempat makan biasanya kalau bis malam. Kalau bis malam masih agak lama. Kalau di Jawa bis malam tuh kalau kemana rumah makan dikasih waktu kita setengah jam. Di Arab biasanya kalau naik bis malam itu ketika turun di restoran tempat makan ya sholat dulu. Habis sholat baru makan. Jadi lebih tenang. Kalau kita makan biasanya makan nggak tenang. Sholat dulu baru setelah itu makan. Dan kalau travel memang nggak pernah naik travel. Maju, ada pertanyaan? Nah, Dewi, semuanya ada lagi? Nabi, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, mungkin kelanjutan dari yang setelah kita mengucapkan salam, mungkin rumah kosong yang belum ditempati gitu, Bib. Itu bagaimana caranya supaya agar sebelum kita tempati dan ingin tinggal di rumah itu, tapi belum pernah sama sekali, apa saja yang perlu diamalkan itu? Ini saja. Selain salam, intinya rumah itu sering-sering dibacain, entah itu baca rotib, entah itu makanya Nabi bersabda apa? Ij'alu buyutakum masjidah wala tattakhidhuha qubura. Jadikan rumah kamu itu seperti masjid. Artinya apa? Dimakmurkan rumah kita. Wala tattakhidhuha qubura, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan.
Maka itu dianjurkan sholat sunnah di rumah, kemudian baru sholat berjamaah di masjid. Sholat sunnah lebih afdal di rumah, tapi sholat fardu berjamaah di masjid itu lebih afdal. Nah, untuk menempati rumah yang seperti itu, baik rumah bekas kita beli atau kita baru bangun rumah, sedang kita ucapkan salam juga baca roti al-haddad. Kalau hafal roti al-atos dibaca juga. Terus baca burdah. Untuk pertama pindah itu kita baca burdah bersama-sama, nggak apa-apa. Terus untuk selanjutnya sering baca roti di rumah tersebut. Artinya rumah tersebut sering kita gunakan untuk berzikir, baca Al-Quran, baca maulid, walaupun hanya dengan keluarga saja, nggak apa-apa. Insya Allah rumah tersebut menjadi rumah yang berkah, tidak surau. Auranya rumah tuh pengaruh kadang sama kita, sama si penghuni rumah, sama kita yang nempatin. Kadang pengaruh auranya rumah tersebut. Kadang kita nggak betah, kadang apa dan sebagainya. Nah, dengan barokahnya bacanya yang kita baca di dalam rumah tersebut, insya Allah menjadikan rumah itu menjadi rumah yang adem ayem. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang enak, tidak suram. Ya, itu dengan doa. Bismillah. Amin.